Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kesehatan mental. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama, Tiara Arum Anggraini dengan NIM 200205038. Yang kedua, Ulia Rahman dengan NIM 200205039. Yang ketiga, Fani Meliani dengan NIM 200205040. Yang keempat, Wanda Ayu Tiara Sari dengan NIM 200205041. Yang kelima, Hanifah Dea Pramesti dengan NIM 200205256. Tahukah kamu, menurut WHO, tahun 2008, kesehatan mental adalah suatu keadaan kesejahteraan yang mana tiap individu mampu mengoptimalkan kemampuannya, dapat mengatasi stres dalam hidupnya, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta dapat berkontribusi terhadap komunitasnya. Dengan kesehatan mental yang baik, individu akan dapat tampil optimal sesuai kapasitasnya serta produktif, yang pada gilirannya akan menunjang pada terciptanya masyarakat yang maju. Sebaliknya, bila kesehatan mental seseorang rendah, orang akan sangat menderita, kualitas hidupnya buruk, bahkan hingga menyebabkan kematian. Ciri-ciri kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Kedua, aktualisasi diri. 3. Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. 4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. 5. Memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. 6. Mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Batasan mental sehat menurut WHO. 1. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya. 2. Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya. 3. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. 4. Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas. 5. Berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. 6. Menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran di kemudian hari. 7. Menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. 8. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Cara menjaga kesehatan mental. 1. Katakan hal positif pada diri sendiri. 2. Tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. 3. Fokus pada satu hal dan satu waktu. 4. Olahraga. 5. Makanlah makanan yang enak. 6. Terbukalah pada seseorang. 7. Lakukan sesuatu untuk orang lain. 8. Istirahat. Penyebab gangguan kesehatan mental. Faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor biologi yang disebabkan oleh genetik, kimia pada otak, dan gangguan pada otak. Yang kedua, faktor kehidupan yang disebabkan oleh trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Yang ketiga, faktor keluarga yang disebabkan oleh riwayat keluarga ataupun masalah keluarga. Yang berikutnya, gejala gangguan kesehatan mental. Gejala awal dari gangguan pada kesehatan mental berupa 1. Makan atau tidur yang terlalu sedikit atau banyak. Yang kedua, menarik diri dari orang lain dan aktivitas umum. Yang ketiga, tidak berenergi atau hanya memiliki sedikit energi. Yang keempat, merasa mati rasa atau tidak ada yang berarti. Yang kelima, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Nomor 6, merasa tak berdaya atau putus asa. Yang ketujuh, merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba.
Yang kedelapan, merasa bingung, pelupa, marah, cemas, dan takut yang tidak biasa. Yang kesembilan, berteriak atau bertengkar dengan keluarga dan teman. Yang kesepuluh, mengalami perubahan mood atau mood swing yang parah sehingga menyebabkan masalah pada hubungan dengan orang lain. Berikut ini contoh penyakit kesehatan mental. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Yang kedua, gangguan suasana hati atau mood disorder. Yang ketiga, gangguan psikotik atau psychotic disorder. Yang keempat, gangguan makan atau eating disorder. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau obsessive compulsive disorder atau OCD. Yang keenam, gangguan kontrol impuls dan kecanduan atau impulse control and addiction disorder or ICAD. Yang ketujuh, gangguan kepribadian atau personality disorder. Berikut ini pembahasan contoh penyakit kesehatan mental. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Rasa cemas yang kamu alami tetap perlu kamu perhatikan. Pasalnya, perasaan khawatir yang tidak mampu terkontrol dan berujung pada ketakutan tanpa sebab bukan sesuatu yang wajar. Gejala. Yang pertama, munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan terhadap berbagai kondisi yang tidak khas. Yang kedua, munculnya pikiran yang berlebihan tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. Yang ketiga, mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersudut. Yang keempat, ragu-ragu, takut, dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. Lalu pengobatannya untuk gangguan kecemasan umum meliputi 2 langkah, yaitu melalui terapi perilaku kognitif atau CBT dan obat-obatan. Yang kedua ada gangguan suasana hati atau mood disorder. Mood disorder atau gangguan suasana hati adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Gangguan ini menyebabkan seseorang mengalami kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Gejala pertama, perasaan sedih, cemas atau hampa yang terus-menerus terjadi. Yang kedua, merasa putus asa atau tidak berharga. Yang ketiga, kurang energi atau merasa lesu. Yang keempat, rasa bersalah yang berlebihan. Yang kelima, terlalu sering tidur atau tidak butuh tidur. Yang keenam, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disenangi. Yang ketujuh, kesulitan berkonsentrasi. Yang kedelapan, mudah marah bahkan hingga terjadi permusuhan. Yang kesembilan, sering memikirkan kematian, cenderung menyakiti diri sendiri, hingga keinginan untuk bunuh diri. Pengobatan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Tes ini dilakukan untuk mengenyampingkan kondisi medis lain yang mungkin menjadi penyebab gejala seperti masalah tiroid, kekurangan vitamin tertentu atau lainnya. Yang kedua, tes psikologis. Pada tes ini, psikolog atau psikiater akan menanyakan atau meminta Anda mengisi kuesioner mengenai pikiran, perasaan, perilaku, atau kebiasaan sehari-hari Anda, termasuk pola tidur dan makan. Yang ketiga, gangguan psikotik atau psychotic disorder. Psikotik atau gangguan psikotik adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul dari penderita psikosis umumnya berupa delusi atau waham dan halusinasi. Kondisi psikosis lebih merujuk pada suatu gejala penyakit lain. Gejala yang pertama, bicara melantur dan tidak sesuai topik. Yang kedua, kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, gangguan suasana hati seperti depresi atau mania. Yang keempat, kebingungan. Yang kelima, gangguan tidur. Yang keenam, kehilangan nafsu makan. Yang ketujuh, kehilangan semangat. Pengobatan untuk gangguan psikotik, pemberian obat antipsikotik dan fisioterapi.
Yang keempat ada gangguan makan atau eating disorder. Eating disorder adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan obsesi terhadap makanan atau bentuk tubuh. Penyebab eating disorder. Penyebab eating disorder tidak diketahui secara pasti, akan tetapi seperti penyakit mental lainnya, kondisi ini mungkin disebabkan oleh yang pertama, genetik dan biologis. Orang-orang tertentu mungkin memiliki gen tertentu yang meningkatkan resiko terkena gangguan makan. Ditambah dengan adanya faktor biologis seperti perubahan bahan kimia otak, juga bisa meningkatkan resiko penyakit. Lalu yang kedua ada kesehatan psikologis dan emosional. Masalah psikologis dan emosional seperti rendah diri, perfeksionisme, perilaku impulsif, dan bermasalah dalam berhubungan juga bisa menjadi penyebab gangguan makan. Lalu yang ketiga ada pengobatan eating disorder. Yang keempat ada tes fisik. Dokter akan memeriksa pasien untuk menyingkirkan penyebab medis lainnya yang menyebabkan masalah pada perilaku makan. Lalu yang kelima ada evaluasi psikologis. Dokter atau ahli kejiwaan kemungkinan besar akan bertanya tentang pikiran, perasaan, dan kebiasaan makan pasien. Yang kelima ada gangguan obsesif kompulsif, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Penyebab faktor resiko. Yang pertama ada menderita gangguan mental, yang kedua memiliki anggota keluarga yang menderita juga, lalu yang ketiga ada pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Lalu gejala OCD adalah gangguan pikiran yang menimbulkan rasa cemas atau takut terus-menerus dan perilaku yang dilakukan berulang kali guna menghilangkan kecemasan tersebut. Sebagai contoh, penderita OCD yang takut terkena penyakit akan mencuci tangan secara berlebihan atau terlalu sering membersihkan rumah. Lalu pengobatannya bagi penderita OCD dapat berupa terapi perilaku kognitif, pemberian obat antidepresan, atau kombinasi dari kedua metode tersebut. Gangguan kontrol impuls dan kecanduan adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesulitan mengendalikan emosi atau perilaku. Beberapa penyakit mental yang termasuk dalam gangguan kontrol impuls adalah gangguan eksplosif intermiten, kleptomania, dan pyromania. Beberapa tanda seseorang memiliki perilaku impulsif. Pertama, mengambil sesuatu yang diinginkan secara paksa tanpa harus menunggu atau meminta terlebih dahulu. Memanjakan diri dengan hal-hal seperti berbelanja atau makan berlebih. Merusak barang milik pribadi atau orang lain ketika marah. Berbicara tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya perkataan tersebut. Melukai diri sendiri ketika marah, sedih, atau kecewa. Berteriak saat merasa stres dan merasa sulit untuk fokus dan menyelesaikan tugas. Cara mengatasinya dengan pemberian obat-obatan seperti amfetamin, dexoamfetamin, atau metilpenidat, dan melakukan psikoterapi. Yang ketujuh ada personality disorder atau gangguan kepribadian adalah kepribadian yang menyimpang dari orang normal. Ini merupakan masalah kejiwaan atau gangguan mental yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir, perilaku, serta perasaan yang tidak sehat. Gejala dan tanda gangguan kepribadian adalah senantiasa diliputi perasaan negatif seperti stres, gelisah, perasaan tidak berharga atau amarah, kerap menghindari orang lain, tidak percaya pada orang lain, merasa hampa dan tidak terhubung secara emosional, sulit mengendalikan perasaan dan perilaku yang negatif, sering tidak mampu menjaga hubungan yang stabil dan dekat dengan orang lain termasuk keluarga dan teman, kadang kehilangan kontak dengan realita. Penyebabnya biasanya dipacu oleh beberapa faktor seperti genetik dari keluarga, lingkungan dan keadaan sekitar, dan faktor biologis. Pengobatannya dengan melakukan psikoterapi, pemberian obat seperti antidepresan, dan mengikuti program rawat inap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah kurangnya